Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahij Nur Fatihah. Saya dari Prodi PGMI dengan NIM 219306405. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Soal yang pertama, dalam sejarah peradabannya, Islam pernah mengalami satu masa kejayaan yang disebut dengan The Golden Age. Jelaskan yang saudara ketahui mengenai istilah tersebut. The Golden Age adalah masa keemasan dalam Islam, karena pada saat itu Islam berkembang sangat maju dan pesat. Maksudnya adalah bahwa di masa Abbasiyah terdapat masa di mana pengetahuan ilmuwan Islam saat itu sangat tinggi dan bisa dikatakan penemuan ilmuwan Islam saat itu dijadikan pondasi atau landasan ilmu yang kemudian dikembangkan oleh orang Eropa dan kemudian menghasilkan karya-karya ilmiah yang hebat. Sebagai contoh, penemu air raksa yang dipakai dalam ilmu kedokteran sekarang, yaitu Abu Zakari Ar-Razi. Kemudian ada juga Ibnu Sina dengan buku referensi kedokterannya. Ada juga Al-Batani yang menyatakan bahwa satu Masehi terdiri dari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Merupakan keluarbiasaan saat itu, bisa menghitung sedemikian akuratnya. Untuk soal yang kedua, puncak kejayaan Islam terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Makmum, dinasti Abbasiyah. Jelaskan bentuk kemajuan peradaban yang telah dicapai tersebut. Kemajuan umat Islam pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ialah kemajuan dalam bidang sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya, kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Selain bidang-bidang tersebut, terjadi juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, telah banyak diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Karena itu, mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi. Kemajuan dalam bidang politik dan militer itu yang pertama. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan dalam ilmu agama Islam. Keempat, sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Dan yang terakhir, perkembangan intelektual. Selanjutnya adalah soal yang terakhir. Jelaskan dengan singkat kontribusi Islam terhadap perkembangan peradaban Barat. Peradaban Islam masuk di Eropa dengan 4 cara, yaitu saluran peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa melalui Spanyol, Sisilia, perang salib maupun pertukaran perniagaan. Akan tetapi, saluran yang terpenting dalam hal ini adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Barat menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan politik, sosial, ekonomi, maupun peradaban antar negara. Bahwa suatu kenyataan sejarah Spanyol selama 7 abad lebih berada dalam kekuasaan Islam. Peradaban Barat dibangun dari rahim fase sejarah Islam menduduki Spanyol. Secara sosial politik, Islam dalam posisi yang sangat kuat untuk melakukan ekspansi dan secara peradaban dalam puncak keemasannya. Proses ekspansi ini diikuti dengan transfer of science dari kaum muslimin ke penduduk Spanyol saat itu. Kebudayaan terbuka dan dermawan ilmu yang dibangun oleh kaum muslimin saat itu menjadikan setiap kelompok, daerah, atau suku bangsa sangat terbuka lebar menimba ilmu pengetahuan dari kaum muslimin di Spanyol. Termasuk banyak orang-orang Eropa yang menimba ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang dari muslim Spanyol, baik ilmu-ilmu akli maupun ilmu nakli. Ketika mereka sudah kembali ke daerah masing-masing, banyak yang mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut di daratan Eropa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.